event ini juga sangat luar biasa karena kali ini event pagi berkolaborasi dengan JSMB. Nah, sekali lagi selamat datang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, sudah banyak berbicara nih, tapi saya belum kenalan sepertinya. Saya Elok Handayani, pada kesempatan siang hari ini akan memandu sesi siang ini, yang nanti akan bersama narasumber kita di siang hari ini, narasumber yang hebat yang berasal dari Lampung, yaitu Miss Eka Puspita Indriani. Halo Miss Eka. Mana ya Miss Ekanya? Halo Miss Eka. Halo Miss Elok. Nah, sepertinya sudah hadir juga, sudah ready juga Miss Ekanya. Alhamdulillah. Miss Eka ini adalah Kepala Sekolah SD Lazuardi Haura yang merupakan Google Educator Certified. Pada kesempatan siang ini beliau akan berbagi praktik baiknya, yaitu tentang bagaimana caranya rapat bisa dilakukan secara hybrid. Nah, saat ini juga selain itu Miss Eka juga akan berbagi tentang wise meeting ya Miss Eka? Ya, insya Allah. Wise meeting, nanti kita akan dengar bersama-sama dari Miss Eka tentang wise meeting. Karena kadang-kadang gini Miss Eka, rapat itu juga sering terlewatkan atau lupa memberikan agendanya. Guru-guru lupa nih share agendanya nih apa nih, gitu. Sementara terkadang juga undangan rapat juga bersamaan nih dengan waktu-waktu yang lain, gitu. Lupa juga untuk membaca chat di Google Group nih biasanya atau di WhatsApp. Nah, rapat juga terkadang suka membuat kita membosankan. Nah, di sini kita akan cari sama-sama nih dengan Miss Eka bagaimana merubah rapat menjadi terencana dan rapi dengan wise meeting. Nah, kayaknya bakal seru nih ya Miss Eka, sehingga rapat ini menjadi dambaan setiap event meeting di mana saja dan kapan saja. Begitu dari event-event ini. Nah, dalam kesempatan ini Google Calendar akan membantu mengelola rapat Bapak Ibu untuk dapat terencana, menghemat waktu dan mudah serta dapat berkolaborasi. Nah, GG Indonesia juga mengundang kepala sekolah dan guru untuk bekerja dengan interaktif. Tidak berlama-lama, kalau begitu langsung kita sambut saja Miss Eka Puspita Indriani untuk sharing praktik baiknya. Silakan Miss Eka. Terima kasih, Miss Elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu. Iya, saya tuh sebelumnya mau ucapin terima kasih yang banyak banget karena kalau kata Bu Lisa tadi, ini jam rawan ya Bu Lisa. Sering terjadi kecelakaan di tempat tidur. jadi khawatir kalau nanti tiba-tiba bukan cuman kameranya yang off, sampai kita selesai kayaknya orangnya masih ada gitu Bu Lisa. Itu yang suka dikhawatirkan. Jadi sebaiknya kameranya on ya Miss Eka? Iya, supaya bisa mengingatkan satu sama lain. Miss Eka untuk yang kameranya on dan mengikuti event ini dari tadi siang jam 1 sampai di hari Sabtu nanti kita punya merchandise loh Miss Eka. Wow, keren. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya wajah-wajahnya sama dengan teman-teman yang lain. Sebenarnya kita baru saja loncat nih, baru saja berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Luar biasa hebatnya ini secara virtual kita bisa dengan cepat berada. Halo Miss Eka. Iya. Kita lanjutkan dengan Google Calendar dan Wise Meeting-nya. Sepertinya sudah tidak sabar nih teman-teman di sini. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Seru ya, Bapak Ibu. Rasanya seperti tertinggal pesawat kalau mau buru-buru berangkat tadi ya. Tapi diselamatkan oleh Bu Irma. Terima kasih Bu Irma. Baik, Bapak Ibu. Yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu Sita tentang adanya BPMB tadi. Kebetulan saya juga ikut di dalamnya dan sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali untuk para pemimpin sekolah. Kemudian dan salah satunya saya juga banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bekerja sebagai pimpinan, apalagi ketika melaksanakan meeting-meeting yang sangat butuh untuk direncanakan. Nah, untuk hari ini kadang-kadang nih orang Indonesia tuh sukanya
rapatnya apa ya, kalau orang Indonesia orang tuh bahasanya sukanya melebar kemana-mana gitu. Kemudian suka tidak terencana gitu ya. Kita rapat tapi kadang kita belum tahu rapatnya mau ngomongin apa, rapatnya sampai jam berapa gitu ya. Jadi selesainya rapat itu ya selesainya omongan aja gitu. Nah, jadi padahal rapat yang seperti itu belum tentu menghasilkan keputusan-keputusan atau solusi yang berkualitas gitu. Justru yang kita harapkan adalah rapat ini bisa mewakili hasil keputusan yang benar-benar berkualitas, di mana nantinya hasil keputusan itu juga salah satunya dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan kita. Saya izin share screen Bapak Ibu. Silakan Miss Eka. Iya. Bumi akan berbeda. Oke. Baik. Mungkin sebenarnya untuk Google Calendar ini sendiri mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan, bukan lagi jadi bagian dari pekerjaan. Yang isinya mungkin sudah bukan hanya tentang pekerjaan, tapi agenda kegiatan atau event atau aktivitas harian sekarang orang sudah beralih daripada kita punya Halo Miss Eka. Iya Ibu, Elo. Ya oke, sudah oke. Tadi tidak ada suaranya. Oke. Bagaimana sih kita bisa membuat rapat yang lebih rapi dan terencana gitu. Jadi apa sih goals-nya kok kita kepengen ada rapat yang rapi dan terencana gitu. Sebenarnya tujuan dari kita untuk membuat rapat itu lebih rapi dan terencana lebih kepada kita kepingin hasil yang kita dapatkan dari rapat itu punya nilai untuk semua member yang ada di rapat itu. Jadi sudahkah kita punya tujuan, sudahkah kita sudah mempersiapkan. Nah jadi kalau Bapak Ibu sering dengar ada sekarang namanya wise meeting. Jadi di mana orang sudah lebih beralih kepada rapat yang efektif, sudah lebih mengurangi yuk rapat kemudian melebar kemana-mana, tidak fokus, lalu kemudian tidak terarah dan tidak ada data atau hasil yang bisa dilaksanakan untuk tindak lanjut berikutnya. Nah, wise meeting ini sendiri atau rapat efektif ini sendiri tujuannya sangat jelas dan meminta setiap orang untuk berkontribusi dalam meningkatkan pembelajaran khususnya bagi kita yang ada di sekolah. Gitu. Jadi, sudahkah kita di wise meeting ini menghubungkan antara rapat yang sekarang dengan rapat terdahulu atau pertemuan terdahulu. Jadi, jangan sampai kita membuat agenda rapat dari rapat yang satu ke rapat yang lain seperti bagian-bagian yang tidak ada hubungannya gitu. Bukankah apa yang kita lakukan setiap harinya di sekolah sesuatu yang berkesinambungan gitu. Nah, kalau kita sudah berkomitmen untuk ya kita punya rangkaian nih menghubungkan antara rapat yang sebelumnya dengan rapat yang ini gitu. Artinya kita sudah punya tujuan yang sama. Kemudian pada saat diprosesnya nanti, sudahkah kita masing-masing dari member ini menetapkan peran masing-masing? Misalnya siapakah fasilitatornya, siapakah pencatat waktu atau timekeeper, nah kemudian siapa yang akan menjadi note taker-nya. Nah, ini yang menjadi catatan kita di pencatat waktu. Seperti di biasanya kalau di webinar-webinar atau di pertemuan-pertemuan online seperti ini ada saja yang menjadi pencatat waktu atau timekeeper, kemudian nanti 5 menit atau sebelumnya sudah Bapak Ibu mengingatkan. Nah, itu sebenarnya penting Bapak Ibu, itu yang membuat kita fokus gitu. Itu yang membuat kita tidak jadi melebar ya Miss Elok, bukan agendanya begitu. Lebih jelas ya Miss Eka ya. Betul, agendanya lebih jelas terperinci ya Miss Eka. Betul. Mau tidak mau jadi kita hanya membahas yang mau dibahas dan fokus saja gitu. Kemudian kalau kita di kelas ada kesepakatan bersama anak-anak, di saat meeting pun kita akan ada kesepakatan dengan member meeting. Sudahkah kita menyepakati bahwa dalam pertemuan ini kita berkomitmen untuk menindaklanjuti langkah selanjutnya. Jadi hasilnya tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Kemudian menyepakati apa yang sudah berhasil, apa yang belum berhasil, dan apa yang akan kita tingkatkan. Nah, kemudian
Nah, satu lagi ini ada bagian hal yang paling penting, yang kadang-kadang sering terlewat, sering atau suka. Saya nggak mau sebut suka, karena saya nggak suka sebenarnya yang ini. Cuma sering terlewat gitu. Nah, ini yang mau kita biasakan dari sekarang. Persiapan, tahap persiapan. Kita bisa sebut rapat ini efektif ketika persiapannya sudah dilakukan dengan matang, dengan rapi, terarah dan jelas gitu. Apa saja sih persiapannya? Biasanya persiapan yang paling utama adalah data. Tidak bisa tidak. Rapat harus pakai data. Kalau nggak pakai data namanya ngobrol. Oh, gitu. Betul sekali Miss Eka, kemana-mana jadinya datanya tidak jelas ya. Iya, namanya nongkrong bareng. Harus ada data, apapun bentuk datanya. Even itu hanya data draft atau sudah menjadi data yang siap untuk diambil keputusan. Data ini yang akan membantu kita untuk fokus pada tujuan yang akan kita capai. Kemudian yang kedua, sudahkah kita menentukan kalau memang ada persiapan sebelum rapat untuk dibawa ke dalam rapat? Misalnya, aduh, saya agendanya hari ini mau rapat tentang profil siswa, tapi kita lupa bawa tentang student profile kita. Tapi kita lupa taruhnya di mana, harus cari-cari lagi, harus search lagi di drive-nya kita taruh di mana, filenya kita taruh di mana. Nah, itu pada saat kita melakukan itu dan tidak tertata atau tidak dipersiapkan, ternyata memakan waktu dan sangat menjadi tidak efektif. Nah, jadi dari situ kita melangkah pada langkah-langkah untuk melakukan rapat yang efektif atau wise meeting. Yang pertama, kita pastikan bahwa kita sudah mengalokasikan waktu di dalam rapat. Misalnya seperti pertemuan kali ini. Ini saya sudah dijatah, Bu Eka nggak boleh lebih dari 35 menit ya, kata Bu Elok tadi. Ya, mudah-mudahan saya nggak kecepatan ngomongnya Bu Elok. Kemudian, jelas Bu Eka. Kemudian ketercapaian tujuan utama sudah sesuaikah dengan program sekolah sehingga dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Karena dengan wise meeting ini, jika langkah-langkah dan persiapannya sudah kita siapkan dengan baik, insya Allah keputusan atau diskusi dari hasil meeting atau pertemuan yang kita lakukan ini dapat lebih berkualitas dan dapat bertanggung-jawaban dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kok dari tadi ngomongnya wise meeting? Kenapa sih ngomongnya dari tadi rapat-rapat? Ya, karena sekarang bukan hanya pimpinan sekolah yang harus rapat setiap hari, harus penuh dengan rapat. Tapi ternyata guru-guru, Bapak Ibu guru juga sangat penting untuk melakukan rapat. Kalau masih sungkan dengan bahasa rapat, yuk kita duduk bareng. Nah, tapi istilahnya bisa disamakan dengan rapat gitu. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Justru guru-guru harus banyak atau sering melakukan pertemuan. Misalnya pertemuan membahas tentang kurikulum, membedah tentang gradasi kompetensi, membedah tentang bagaimana kita membuat strategi pembelajaran, saling bertukar. Nah, itu akan ada dalam rapat. Kemudian ada yang namanya MTSS atau Multi-Tier Support System, di mana kita akan membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kompetensi siswa. Nah, itu kan kita butuh berkumpul berdasarkan data yang akan kita kelola. Nah, dalam mengumpulkan, ya, Bu Elok. Maaf, sebentar sudah ada yang raise hand sepertinya Bapak Ibu. Saya informasikan nanti setelah sesi dari Miss Eka ini akan kita buka tanya jawabnya ya sebentar lagi setelah Miss Eka, supaya sudah tidak sabar sepertinya Miss Eka, sudah banyak yang raise hand. Oh iya. Boleh juga dikirimkan di Google, di chatnya, di chat roomnya juga boleh. Nanti akan kita bacakan. Silakan Miss Eka dilanjutkan. Saya tambahkan sedikit Bu Elok, mohon maaf. Ya. Halo Bu Elok. Saya sudah buka room Q&A. Klik yang sebelah kanan itu tanda kotak, segitiga, dan lingkaran. Silakan bisa memasukkan pertanyaan di sana atau di kolom chat. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irma atas bantuannya. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Bu Elok. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi ternyata sangat penting dan rapat-rapat yang bukan hanya dilakukan oleh pimpinan sekolah, bahkan
rapat dalam arti anak-anak tuh, siswa tuh juga sudah sering dilakukan, seperti mereka melakukan diskusi dalam program-program proyek-proyek di PBL, itu diskusi. Mereka tidak akan melakukan diskusi dengan baik dan efektif ketika tidak ada data, ketika waktu tidak ditentukan alokasinya, ketika tidak ada tujuan dalam pembelajaran. Jadi ternyata semua itu sangat berpengaruh pada kualitas atau hasil dari pekerjaan kita. Nah, kalau kita sebagai Bapak Ibu guru, biasanya kita akan melakukan rapat dalam menentukan sesuatu. Nah, kemudian dari semua alasan tadi, kita semua berpikir, terus apa dong? Tools apa nih yang saya butuhkan supaya semua itu bisa terakomodir dengan baik? Saya bisa atur langkahnya, saya bisa atur persiapannya, terus apa gitu ya. Ternyata Google punya, Google yang baik hati. Ya, jadi kita sudah jangan sebut lagi Mbah Google, kasihan Google ini kan awet muda gitu. Jadi Google yang baik hati. Ternyata Google punya tools itu. Google Calendar, di mana Google Calendar ini kalau kita mengacu pada Wise Meeting yang tadi, ternyata Google Calendar mampu membantu kita untuk meningkatkan produktivitas. Kenapa kok bisa meningkatkan produktivitas? Karena semua event kita bisa diagendakan secara efektif dan efisien. Karena sejalan dengan itu efektivitas dan efisiensi insya Allah akan meningkatkan produktivitas. Efisiensi dan efektivitas waktu pasti. Semua akan fokus, semua berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ada juga yang punya istilah Google Calendar itu smart scheduler. Wah, luar biasa saya bilang. Apa saja yang kita inginkan, dia bisa atur gitu. Kenapa disebut smart scheduler gitu? Dalam menentukan agenda rapat atau membuat rapat kan tidak hanya dihadiri oleh kita sendiri. Gitu. Kita akan bersama dengan orang lain. Baik kita yang diundang atau kita yang akan mengundang orang lain. Nah, yang kita sebut sebagai efisiensi dan efektivitas kerja atau efisiensi waktu tadi, ketika kita tidak menghabiskan waktu untuk teleponin satu-satu, bisa nggak ya datang ke rapat aku, ditelepon lagi. Bayangkan Bapak Ibu 100 member rapat, kita harus telepon 100 orang. Bisa nggak? Bu Elok bisa nggak? Waktunya Miss Eka, sepertinya saya kesulitan Miss Eka mengingat satu persatu dari 100 orang itu juga. Apalagi setelah ditelepon, bisa nggak ya datang rapat? Aduh, aku nggak bisa. Kemudian alasannya panjang. Ditambah lagi cerita ini, cerita itu, semakin tidak efektif. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa member-member kita punya waktu atau punya ketersediaan waktu yang bisa kita sinkronkan dengan jadwal agenda yang akan kita buat gitu. Nah, ternyata Google Calendar bisa lakukan itu gitu. Kemudian setelah dari ketersediaan waktu itu, kita bisa buat agenda pertemuan sesuai dengan tempat-tempat di mana waktu-waktu itu tersedia. Gitu. Nah, dan seperti yang tadi Ibu Sita sudah sampaikan, benar sekali Ibu Sita, Google Calendar ini sangat bisa diakses di berbagai perangkat atau device. Jadi di laptop sangat bisa, di tablet, kemudian di PC, kemudian yang paling mudah adalah ketika Bapak Ibu bawa ini di saku, yaitu di smartphone. Jadi seperti yang Miss Elok tadi bilang, ya kita bisa lihat agenda kita dari buka mata sampai tutup mata. Dari pagi. Nggak repot-repot ya Miss Eka, harus bawa laptop kemana-mana gitu ya Miss Eka. Betul itu sekali. sudah punya gadget, sudah punya smartphone yang bisa digunakan, udah smartphone nih gitu ya Miss Eka. Jadi bangun tidur, kalau dulu bangun tidur itu yang dipikirkan gini, aduh hari ini mau kerjain apa ya, hari ini agendanya apa ya, besok agendanya apa ya. Kalau sekarang bangun tidur, buka handphone, oke, hari ini aku akan begini, hari ini aku akan begitu, hari ini aku akan begini. Nah, sangat mudah. Ternyata Google memudahkan segalanya. Nah, baik Bapak Ibu. Ini saatnya kita memulai. Mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa, kita akan lebih memulainya lagi, mengingatkan kembali bagaimana Google Calendar ini bisa bekerja untuk mengefektifkan dan mengefisienkan meeting kita. Baik, saya tukar dulu. Semakin seru nih sebenarnya Miss Eka. Semakin siang tapi semakin seru justru ya. Karena akan praktek langsung nih dari Miss Eka nih. Kalau nggak begitu rawan kata Bu Lisa kan. Saya menghindari yang rawan-rawan ya Bu Lisa. Harus semakin seru. Ya, maaf. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah ada
sudah buka gadget atau device-nya, sudah bisa langsung membuka aplikasinya atau di titik ajaib, titik 9 ajaib, Google Calendar. Kalau kita klik titik 9 itu, apapun yang Anda butuhkan tersedia. Jadi jangan kalah sama Shopee. Apapun yang Anda butuhkan di situ tersedia. Bapak Ibu ingin bekerja efektif, mau yang bagaimana ada semua di titik 9. Nah, ini dia bentuknya Google Calendar kita. Sebenarnya performance-nya sih bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan visualnya Bapak Ibu ya gitu. Jadi Google Calendar ini memberikan visual seperti misalnya kalau saya sukanya tampilannya bulanan. Mungkin kalau Miss Elok sukanya harian. Saya mingguan Miss Eka. Oh, sukanya setiap mingguan. minggu jadi tahu nanti. Kalau saya sukanya bulanan. Nah, untuk menampilkan ini Bapak Ibu, maaf saya. Oke. Nah, inilah tampilan Google Calendar. Pastinya kalau namanya kalender akan ada tanggal, bulan, dan tahun. Ya. Nah, cuma bedanya Google Calendar bukan bedanya. Ini sangat beda mencolok sekali dengan kalender yang tergantung di tembok rumah kita masing-masing adalah ini si Google Calendar yang satu ini bisa mengatur kita, gitu ya. Dengan catatan kita yang sinkronkan terlebih dahulu. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah tentang visualisasinya. Ketika kenapa ini ada di sini? Nah, Bapak Ibu silakan bisa pilih. Kalau Bapak Ibu lebih menyukai atau lebih ada kepentingan ketika ingin melihat agenda apa saja dalam satu hari, Bapak Ibu bisa pilih dalam tampilan DI atau hari dari pagi sampai nanti dalam full satu hari ini akan terlihat agenda-agenda apa saja. Nah, kemudian ada pilihan mingguan seperti yang Ibu Elok tadi, bulanan bahkan sampai tahunan gitu ya. Nah, kalau untuk yang saya sendiri sih saya lebih suka untuk yang bulanan karena saya lebih bisa melihat gambaran besarnya, bukan hanya kegiatan hari ini saja gitu. Jadi saya bisa melihat kalau agenda saya hari ini, kemudian saya ingin linkkan atau saya ingin ada keberlanjutan dengan agenda saya berikutnya, itu dengan agenda apa. Jadi saya masih bisa perencanaannya sudah direncanakan oleh Google pun saya masih tetap harus bisa merencanakan kembali. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian ternyata Google ini saking pinternya ini ya Bu Elok Google. Jadi Google ini juga Google Calendar ini juga integrated dengan yang lain, aplikasi yang lain seperti yang Bu Irma tadi sampaikan ternyata ada Google Test di situ, Iya, Google Keep di situ. Ada Google Keep, Miss Eka. Dan yang memberikan kemudahan yang lain adalah nanti di situ ada Google Meet-nya juga. Nah, saya justru baru dengar kalau ada apa namanya baru wacana akan ada Google Meet di Doc atau spreadsheet. Nah, itu katanya kita tunggu Google berikutnya. Nah, seru ya, lagi bikin rumus atau sekali Miss Eka, banyak sekali manfaatnya ternyata. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai, misalnya kita mau buat agenda rapat. Bapak Ibu ingin melakukan rapat rutin yang biasanya dilakukan di sekolah. Nah, kita create dulu deh. Kita create. Di dalam create ini pun Bapak Ibu masih diberikan banyak pilihan-pilihan. Apakah Bapak Ibu ingin meng-create event atau kegiatan? Apakah Bapak Ibu ingin meng-create appointment schedule? Apakah ingin meng-create task atau hanya focus time? Itu sesuai dengan kebutuhan keperluan agenda yang ingin dibuat. Nah, misalnya kita ingin buatkan tentang rapat. Nah, apa nih saya biasanya suka rapat sama Bu Elok nih. Rapat mingguan ya Bu Elok ya? Undang saya Miss Eka ya. Nanti saya lihat nih, masuk nggak ya? Rapat mingguan sekolah. Nah, di rapat mingguan sekolah ini event, kemudian kita tentukan tanggalnya di sini. Nah, hari ini tanggal 14. Di sini. Nah, ini yang jadi fokus kita tadi. Ingat, alokasikan waktu. Nah, jadi kita mulai jam berapa? Benar kita sekali. Jam 2. Dan harus sudah mulai terencana. Jam 2 sampai jam berapa nih? Kita sudah mulai memperkirakan kalau kita diskusinya tentang ini, datanya tentang ini menghabiskan banyak waktu berapa gitu. Misalnya kita buat waktunya 2 jam. Nah, lama-lama Bapak Ibu kalau meeting
nanti keburu keriting kita. Nah, kemudian dari waktu yang sudah kita buat ini, nah yang sering diingatkan adalah setting jamnya. Saya beberapa kali menerima undangan atau invitation dari Google Calendar itu gini, upacara tapi tengah malam. Ternyata belum tersetting pilihannya antara PM dan EM. Upacara Hari Pahlawan. Wow, jam 12 malam. Padahal itu maksudnya persiapan upacaranya jam 12 dan jam 1. Nah, kemudian karena ini rapatnya mingguan, biasanya kita lakukan berulang ya Ibu Elok ya. Benar sekali. Karena kan kita membuatnya selama 1 tahun ya Miss Eka biasanya ya. Betul. Jadi kita mau buat ini rencanakan selama 1 tahun ajaran gitu. Jadi kita mau berulang di setiap hari Rabu nih Bu Elok gitu misalnya. Oke, berarti boleh. kita buat pilihannya weekly on Thursday. Maaf, di hari Kamis misalnya weekly on Thursday. Artinya ini akan berlangsung terus setiap minggunya di setiap hari Kamis gitu sampai kita hentikan. Kalau tidak kita hentikan settingannya sampai berpuluh-puluh tahun mungkin akan ada terus ini ya gitu. Jadi bisa juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu rapatnya maunya bulanan boleh, atau bi-weekly atau 2 mingguan atau tahunan. Misalnya mau raker nih, rapat kerja awal tahun gitu, atau setiap tanggal 14 gitu. Atau Bapak Ibu mau custom sendiri bentuknya seperti apa. Nah, ini banyak sekali metode untuk mengcustom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya saya maunya weekly tiap hari Kamis. Nah, nanti akan terlihat di setiap hari Kamisnya. Di sini kita akan mengundang. Nah, itu yang tadi mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Google Group ya. Kalau kita sudah punya Google Group, kita langsung limpahkan ke sini. Nah, misalnya saya mengundang deh, misalnya saya undang Ibu Elok. Bapak Ibu yang mau saya undang, saya mungkin, mari kita bertemu. Boleh dituliskan ininya, dituliskan emailnya. Nanti kita bertemu nih. Ibu Kiki Hamka @gmail. Ini Miss Eka, ya. Ada yang sudah kirimkan email-emailnya untuk diundang Miss Eka. Iya. Kiki Hamka @gmail. Wah, keren nih Bu Eka. Berarti nanti bisa juga kita buat kalender pendidikan via Google Calendar ya Bu Eka. Mungkin kan nih Pak Aib Saifuddin sudah minta ini nih Bu Eka kolaborasi kita. Sangat bisa Pak Aib. Luar biasa. Ibu Dian Susanti sudah pakai Belajar ID. Kemudian Ibu Maskanah Salak Brojo 81 kita bisa undang. Nah, Bapak Ibu nanti di sini semua akan kita undang siapa saja yang Bapak Ibu harapkan hadir di dalam meeting ini. Gitu. Kemudian dari sini berikutnya adalah Bapak Ibu yang kemudian akan memutuskan apakah meeting ini dilakukan dengan moda apa? Apakah dengan online atau dengan offline? Kalau memang dengan online, nggak perlu repot-repot lagi membuat linknya sendiri. Sudah disediakan juga di Google Calendar bahwa ada link untuk Google Meet-nya. Nah, ini di sini. Jadi begitu notifikasi waktu yang mengagendakan pertemuan ini muncul, maka otomatis link ini pun akan ikut muncul. Tapi kalau Bapak Ibu menyelenggarakannya secara offline, tidak perlu menggunakan ini. Nah, jadi atau ketika Bapak Ibu mengundang orang yang secara insidental di hari H, misalnya di Kamis pagi saya mau mengundang tamu undangan yang tidak biasa saya undang di hari-hari biasanya. Misalnya saya mengundang dari Dinas Pendidikan gitu, saya mau undang untuk ikut masuk ke sini di Google Meet saya gitu ketika melakukan pertemuan gitu. Bapak Ibu bisa hanya tanpa menginvite yang bersangkutan ke dalam Google Kalendernya kembali karena sifatnya insidental. Bapak Ibu hanya tinggal mengkopikan linknya saja di sini. Nah, ini sudah copy link untuk Google Meet-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa berikan link ini kepada siapa yang Bapak Ibu ingin sampaikan untuk bertemu. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa tambahkan lokasinya. Misalnya lokasinya saya mau adakan rapat ini di Sekolah Lazuardi Haura.
Kemudian, nah ini dia persiapan itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, kalau yang kita tadi, kalau yang takut lupa, aduh takut ketinggalan, aduh takut lupa, aduh nggak bawa ini, sudah nggak zaman lagi aduh-aduh itu. Sekarang yang zaman adalah, nah ternyata nggak bisa dihindari ketika membuka Google Calendar sudah ada attachment-nya. Jadi Bapak Ibu bisa Nah, tambahkan Miss Eka, ya. semakin seru nih, semakin seru. Tapi saya mau tanyakan dulu nih, tadi kan kita agak mundur sedikit nih Miss Eka ya waktunya. Sekarang sudah Ya. jam 3 kurang 10 menit. Bagaimana Bapak Ibu ini masih bersemangat sepertinya? Apakah kita akan buat kesepakatan akan mundur sedikit waktunya atau bagaimana ini? Nah, begitu Miss Eka. Karena semakin seru di chat itu semuanya ingin di-invite Miss Eka untuk Google Kalendernya. Bagaimana Bapak Ibu kita buat kesepakatan dulu ini? Silakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sepakat kita mundur 10 menit atau bagaimana? Dari jam 3 ya. Karena tadi kita ya terkendala tadi sedikit. Bagaimana? Oh, sepakat Miss. Masya Allah Miss Eka, ternyata luar biasa Bapak Ibu guru hebat ini. Oke, kalau begitu kita lanjut Miss Eka. Ternyata Kita sampai jam 3 lewat 10 menit nanti ya. Semakin siang semangatnya semakin. Terima kasih Bapak Ibu untuk semangatnya. Nah, ini Miss Eka mungkin nanti bisa share juga untuk membuat kalender pendidikan ya Miss Eka. Oh, betul sekali. Seperti apa? Benar sekali. Nah, jadi termasuk yang itu. Google Calendar ini bisa dibuat untuk mengagendakan rapat pembuatan kalender pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya seperti suggest-nya Bapak Ibu tadi, misalnya deskripsinya adalah rapat persiapan pembuatan kalender pendidikan tahun 2023. Nah, futuristik sekali ya saya 2023. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang diundang mungkin nanti akan apa ya yang harus saya persiapkan gitu datanya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa attach di sini. Misalnya Bapak Ibu bisa lampirkan di situ adalah draftnya dulu, kegiatan-kegiatan yang ingin dimasukkan. Kemudian, nah ini misalnya saya mau notes-notes ini. Saya insertkan saja, itu bisa dari drive Bapak Ibu, bisa dari share drive, bisa juga dari device-nya Bapak Ibu yang ada di situ. Nah, ada attachment-nya. Dan Bapak Ibu bisa masukkan attachment ini beberapa. Misalnya, saya butuh juga nih profil siswa untuk menentukan ini gitu. Oke, masukkan profil siswa. Atau saya butuh nih kerja bareng dari teman-teman, tapi tinggal mengisi. Saya butuh misalnya berapa banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di outdoor tahun depan. Nah, saya sudah buatkan misalnya format dari Google-nya, dari spreadsheet-nya, kemudian saya share saya attach di sini, kemudian Bapak Ibu nanti bisa lihat, oh berarti sebelum ikut meeting ini, sebelum menghadiri rapat ini, Bapak Ibu sudah bisa mengisi, oke saya persiapkan dulu deh datanya, saya isi dulu, saya punya kegiatan yang mau saya lakukan di outdoor tuh ini. Kemudian orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Mirip sekali dengan yang dilakukan, ini berkesinambungan dengan yang sebelumnya, Ibu Dwi tadi, Google Doc misalnya, RPP-nya dimasukin sini, boleh. Saya kepengen ada pembahasan RPP deh di pertemuan ini, boleh. RPP hasil yang tadi diskusi bareng-bareng. Nah, itu. Nah, kemudian di sini akan terlihat ownernya siapa. Pemilik Google ini bukan pemilik Google, maaf. Pemilik agenda di Google Calendar ini siapa gitu. Nah, ini akan terlihat. Nah, ini kebetulan saya yang membuat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ, oh ini ternyata saya diundang oleh Ibu Eka gitu. Nah, kemudian option berikutnya adalah option berikutnya adalah Bapak Ibu selain tambahkan tamu-tamu yang ingin Bapak Ibu datang itu, ada dua kemungkinannya. Misalnya saya tambahkan juga deh Ibu Sita. Ibu Sita, mohon maaf saya tambahkan di rapat saya. Kemudian selesai. Kita tinggal mengirimkan notifikasinya. Dan satu lagi, hampir tertinggal. Ini yang juga cukup penting.
Notifikasi. Nah, ini di bagian notifikasi. Bapak Ibu inginnya agenda rapat ini dinotifkan, diingatkan beberapa lama sebelum ini dimulai. Misalnya, aduh saya kepengennya 1 jam sebelumnya deh supaya persiapan saya bisa lebih banyak waktunya misalnya. Bapak Ibu bisa di sini. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa pilih 1 jam sebelumnya. Gitu. Atau kalau memang sudah banyak agenda yang akan Bapak Ibu lakukan, saya maunya 15 menit aja. 15 menit sebelum agenda ini dimulai. Jadi 15 menit sebelum agenda meeting ini dimulai, yang Bapak Ibu buat ini 15 menit akan hadir notifikasinya di gadget yang Bapak Ibu sinkronkan dengan akun yang ada terdaftar atau di-invite di guest tadi. Jadi kalau sudah tersinkron di laptop dengan di smartphone, maka walaupun Bapak Ibu sedang ada di pasar, tiba-tiba nanti kalau saya sudah save, waduh saya di untuk meeting ya. Muncul ya Bu. Cuman bedanya, gue belum ketemu nih, cuman mungkin bedanya nggak ada ringtone-nya ya. Selesai. Kita tinggal save. Belum selesai maksudnya kita save ya. Terakhir kita save. Nah, oh iya, sebenarnya tinggal kita send. Nah, send ini ketika kita send, ketika kita send, Bapak Ibu akan menerima invitation-nya atau undangannya di Gmail atau Google Mail-nya. Nanti terlihat di situ, dan nanti pada saat di Gmail-nya juga akan dilihat Bapak Ibu bisa memberikan masukan apakah saya bisa hadir atau tidak, itu di situ. Nah, itu juga akan memberikan feedback untuk penyelenggara meeting atau owner meeting, bahwa nanti di situ terlihat, oh dari sekian banyak orang yang saya undang, ternyata yang bisa hadir 10 gitu misalnya, ternyata yang tidak bisa hadir 5 orang. Nah, itu juga akan berpengaruh mungkin di persiapan atau di keputusan-keputusan yang akan diambil gitu. Jadi kalau keputusan ada mungkin rapat yang sifatnya keputusan baru bisa ditetapkan kalau quorum misalnya setengah dari ini hadir, tapi ternyata yang hadir tidak setengah gitu. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Makanya kenapa ini paket komplitnya Google Calendar yang bisa mengefisiensikan pekerjaan. Nah, itu sih Bu Elok. Saya rasa mudah kayaknya, tapi ternyata seru Miss Eka. Luar Google biasa. Calendar ini sudah banyak chat-chat di sini Miss Eka. Miss Eka mau lihat chatnya atau bagaimana ini? Boleh kita buka. Oke, biar kita buka ya Bu Eka. Nah, nih Miss Eka ada dari Bu Kiki Hamka. Apakah bisa rapat yang diundang di-cancel oleh yang diundang rapat Bu? Jadi yang sudah diundang mau di-cancel lagi nih sama yang diundang. Gimana nih Bu Eka? Yang diundang, tunggu, saya mencatat karena ada banyak kata-kata diundang. Yang diundang, di-cancel oleh yang diundang. Oh, oke. Jadi misalnya saya nggak jadi ngundang Bu Elok nih gitu ya? Ya. Ya. Bisa di-cancel nih Bu Eka, bisa nggak nih gitu? Ya, bisa sekali. Nih kita lihat kembali ya Bu di ininya nah misalnya, nah seperti yang saya sampaikan tadi sudah keluar ya Bu di kalendernya. Wah, jadi rapat mingguan ini akan keluar di setiap hari Kamis. Bulan Mei keluar, di Kamis bulan Juni keluar, bulan Juli semua. Sampai akhirnya nanti Bapak Ibu sendiri yang men-setting untuk menghentikan atau merubah agendanya. Nah, lalu bagaimana kalau kita tadi kata Ibu tadi bertanya, bagaimana kalau kita mau mengubah orang atau tamu yang akan kita undang. Kita klik saja Bu di bagian agendanya, misalnya ini yang rapat mingguan, kita klik di sini, kemudian kita edit. Nah, ini visual sekali kan Google dengan icon editnya adalah pena atau pensil. Nah, setelah ini Ibu bisa lihat di sini. Nah, misalnya saya mau nggak jadi undang Teacher Elok deh, oke. Di pilihan guest-nya ini kita X saja Bu. Nah, kemudian kita save lagi. Nah, kemudian kalau sudah ada perubahan, misalnya perubahan waktu, perubahan judul, atau perubahan orang-orang yang diundang, Google akan memberikan konfirmasi sebelum last save ya. Apakah perubahan ini hanya berlaku untuk event yang sedang saya rubah di hari itu saja, atau untuk event yang sama di seluruh harinya? Gitu. Nah, biasanya supaya Ibu Bapak nggak usah repot-repot setiap Kamis membuat lagi,
kita buat di following-nya. Nah, Bu Elok sudah nggak terundang lagi nih Bu. Gitu. Insya Allah bisa. Sudah dong. Iya. Nah, bisa ya Bu. Jadi kita bisa cancel ya Miss Eka. Nah, lalu ada lagi nih Miss Eka, semakin seru, sore-sore semakin seru. Gimana nih Miss Eka? Jika Bentar, tadi ada mau nanya nih Miss, jika kebetulan kehabisan kuota, apakah tetap diingatkan oleh Google Calendar? Kuotanya habis nih Miss Eka, gimana nih? Tetap diingatkan nggak ya? Kuotanya habis ya. Aduh, mungkin diingatkan oleh ini, apa namanya, provider ininya. Mungkin gini Miss Eka, jadi kalau dia sudah isi ulang lagi kuotanya, sudah ada lagi nih kuotanya, nanti notifnya itu biasanya ada ya Miss Eka, muncul begitu ya Miss Eka ya? Betul. Kapan dia akan muncul notifnya itu, misalnya di hari ini sebenarnya sudah muncul, begitu diaktifkan akan muncul ada tombol birunya ya Miss Eka biasanya. Biasanya di handphone saya begitu Miss Eka. Ya betul sekali. Betul juga begitu. Saya juga. Jadi Bapak Ibu ketika nanti kehabisan kuota, pokoknya gini, Bapak Ibu kalau terbiasa punya agenda banyak, notifikasi banyak, tiba-tiba dalam satu hari sunyi handphonenya, itu yang perlu ditelisik adalah jangan-jangan saya kehabisan kuota gitu. Jadi memang saya suka begitu, ketika saya lupa isi kuota, begitu sudah isi kuota, itu notifikasi beberapa hari sebelum saya isi kuota tuh keluar semua. Banyak sekali gitu. Oh, ini notifikasi ini gitu. Ya, Bu, semakin seru Miss Eka, waktunya 5 menit lagi nih Miss Eka. Bagaimana kalau Miss Eka, kalau Miss Elok nih mau tanya nih Miss Eka, kalau membuat kalender pendidikan nih Miss, kita lalu bagaimana share dari My Calendar-nya? Nah, jadi kalau untuk, benar sekali. Kalau untuk membuat kalender pendidikan, yang pasti biasanya kita akan punya draft dulu ya Bu Elok, kalau untuk kalender pendidikan ya. Jadi kalau untuk kalender pendidikan, nah kita buat kalender namanya My Calendar. Di sini di sebelah kiri ada yang namanya My Calendar. My Calendar ini artinya apa ya? Judul kalendernya. Kita bisa buat misalnya kalender keluarga atau kalender JSMB mungkin, kalender tadi yang Bapak minta kalender pendidikan tahun 2020-2021. Nah, itu kita buatnya di sini. Nah, kita buat dulu. Yang pertama, kita tambahkan di sini. Nah, create new calendar. Oke. Nama kalendernya, kalender pendidikan ya Bu Elok tadi ya. Pendidikan tahun 2022-2023. Ya. Misalnya. Nah, Bapak Ibu silahkan tambahkan deskripsinya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan gitu. Nah, kemudian baru kita create kalendernya. Nah, setelah ada kalendernya sudah tercreate, nah ini Bapak Ibu kita bisa lihat di sini. Nah, lihat di sebelah kiri sudah ada ya Bapak Ibu kalender pendidikan ini. Nah, di kalender pendidikan ini nanti dari hasil draft penentuan program dan program sekolah, program kegiatan, dan program-program lainnya, itu tinggal dimasukkan ke sini. Misalnya di bulan April ini ada kegiatan apa saja nih gitu. Nah, kalender pendidikan pun sebenarnya masih bisa kita split, kita bagi lagi. Ini kalender pendidikan untuk guru atau kalender pendidikan untuk siswa. Kadang kita ada perbedaan di situ ya. Kalau untuk guru kadang ada jadwal rapatnya. Kalau untuk siswa yang kita bagikan ke orang tua biasanya. Nah itu sama seperti yang tadi. Nah kalau di kalender pendidikan kita biasanya isinya event-event yang hanya dilakukan annually atau tahunan. Bapak Ibu tinggal masukkan saja seperti kita membuat yang tadi. Tentukan dulu di mana create-nya, kemudian tentukan tanggalnya, masukkan nama kegiatannya. Lakukan itu dari bulan Juli ya, dari bulan Juli sampai Juni 1 tahun kalender. Terus dan 1 tahun ya misalnya saya, 1 tahun pelajaran. Betul sekali. 1 tahun ajaran. Bapak Ibu bisa buat juga misalnya kalender pendidikan guru, buat lagi seperti tadi, kalender pendidikan siswa, kalender pendidikan apa lagi. Nah, kalau Bapak Ibu hanya ingin fokus melihat agenda saya, hanya ingin melihat agenda saya saja, misalnya agendanya Eka saja gitu. Saya tidak mau terdistrak dengan agenda kalender pendidikan, agenda kelasnya Ibu Elok, misalnya karena Ibu Elok misalnya menginvite saya juga gitu. Di sebelah kiri ini ada
kalender-kalender banyak ini, silakan fungsi checklist ini. Kalau kita checklist, artinya kalender di sini akan muncul. Tapi kalau kita hilangkan checklistnya, maka tidak akan muncul. Nah, karena di sini saya hanya men-checklist kalender Eka Puspita saja, maka yang keluar hanya agendanya kalender milik saya saja. Tapi kalau saya tapi kepengen integrasi antara saya, kalender saya, kegiatan sekolah, kegiatan kecamatan mungkin ya, kegiatan ini kita klik saja semuanya misalnya, atau sesuai dengan yang kita ingin lihat. Jadi semakin banyak yang kita klik Semakin seru Miss Eka, semakin seru, semakin sore masih ada lagi nih Miss Eka yang penasaran nih. Bagaimana? Dengan Google Calendar dari Bu Friska nih. Sebentar, Bu, maaf, bagaimana cara membuat appointment slot nih, Miss Eka? Membuat appointment slot. Nah, itu ada di pilihan yang event tadi ya. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya Miss Eka, bisa nggak sih di-print nih kaldiknya? Kalender pendidikan yang di sini di-print iya, gitu. Di-print gitu. Oke, sepertinya sih bisa, Bu. Saya pernah lakukan ini, tapi di PDF kan ya? Di PDF kan ya, Bu Elok? Itu, di PDF kan. Iya, betul sekali, di PDF kan biasanya kita print kan. Biasanya kemudian keluarnya nanti PDF dan sudah di-split begini. Tapi memang kita butuh untuk pengaturan lagi karena biasanya belum sesuai dengan yang kita harapkan ya. Agak lebih kecil atau edit lebih lagi ya. Miss Eka biasanya kita edit dulu ya Miss Eka. Iya. Kalau langsung di print nanti tiba-tiba munculnya tidak sesuai yang diharapkan ya Miss Eka. Iya betul. Betul sekali. Iya, bagaimana Ibu Elo? Bagaimana Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau terlewatkan chatnya? Iya betul. Oh, di menu ini gerigi. Sudah ada nih, bisa Pak ada di pengaturan di menu iya, gerigi. Betul sekali. Pak Terima kasih Pak Iwan. Sunaria. Ini seperti gerigi gir ya. Benar sekali. Kalendernya bisa mengingatkan kita ya, benar Bu, benar sekali. Ini asisten pribadi. Oh, ada nih Bu Lisa di tanda jar, ada cetak ya. Ya betul Pak. Ya, benar. Di atas kanan ya, di atas sebelah kanan ini seperti roda bergerigi. Nah, ada setting, trace, density, dan print. Bisa kok. Siap. Bisa, apa juga bisa tambahkan add-on. Kalau mau tambahan fitur apa bisa juga. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ditanyakan? Oke, sepertinya waktunya juga sudah jam 3 lewat 5 menit. Jam segini waktunya bukan baca jam 3 lewat 5, jamnya menunjukkan jam 3 lewat takjil. Oh betul sekali, sepertinya sudah pada mau persiapkan takjil ya Miss Eka, sudah semakin sore waktunya. Ternyata semuanya bersemangat untuk mencoba dengan Google Calendar, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebenarnya banyak sekali ya Miss Eka dari Google Calendar ini yang bisa kita lakukan ya Miss Eka. Ya betul. Kalau saya sih bilangnya ini sangat powerful, sangat membantu kita di Google Calendar ini. Jadi saya bisa range nih apa acara-acaranya, kegiatannya. Saya bisa tahu nih, saya bisa klik, bisa kelihatan kapan aja. Dan saya biasanya suka gunakan handphone saya Miss Eka, bisa ting 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 ting. Ternyata ada notifnya nih, mau rapat nih, rapat mingguan nih. Biasanya begitu ya Miss Eka. Iya betul. Dari Google Educator Group membuat kalender, sebentar nih ada apa nih dari Google Educator Group berikutnya ada. Oke. Terima kasih Bu Sita. Nanti dari Google Educator Group berikutnya ada sesi membuat kalender pendidikan secara khusus. Oke, siap. Kita tunggu ya Bapak Ibu waktunya. Kita akan bergabung lagi dalam membuat kalender ya Miss Eka ya, kalender pendidikan. Iya betul sekali. Akan lebih detail khusus membahas tentang kalender pendidikan. Oke, terima kasih Miss Eka, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Bapak Ibu guru hebat yang sangat luar biasa hari ini, semangatnya meskipun sore-sore. Ternyata Bu Lisa tutup kameranya tetap ada stay Bu Lisa, tidak di tempat yang tadi kita sudah sampaikan. Tetap semangat, ternyata Masya Allah luar biasa. Senang sekali ya Bu Lisa kita bertemu dengan teman-teman di sini yang sangat luar biasa dan bersemangat. Insya Allah nanti kita ada event-event berikutnya lagi bersama teman-teman Google Educator. Dan nanti bisa kita share juga linknya jika ada kegiatan-kegiatan lagi teman-teman dari GEG Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Yang pasti nih satu lagi nih yang saya mau nih, bagaimana kalau kita foto bersama dulu nih teman-teman. Pak Iwan bagaimana Pak Iwan? Sudah ready Pak Iwan?
Ya, Bu. Berarti open cam ya. Iya, semuanya yuk kita open cam dulu yuk. Kita dokumentasikan dulu. Kita hitung dulu ya Pak Iwan. Semuanya sudah open cam kah? Oke. Ya, open cam yuk. Oke. Ayo Pak Iwan boleh dihitung deh. Halo Pak Iwan. Ya, 1, 2, 3 ya, Bu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu guru hebat di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Miss Eka untuk sharingnya hari ini. Saya Terima kasih, akhiri. Bapak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih Stelo, Eka, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Masih banyak yang berdatangan. Ya Bu, masih banyak yang baru masuk. Keren, keren. Artinya berikutnya bisa Google Kalender untuk kalender pendidikan ya. Karena Baik, tadi kan Ibu. persiapannya untuk rapat ya. Jadi sampai Oke. bertemu di sesi berikutnya. Semangat sekali ya Bu, Update ternyata ya. teman-teman ini. Luar Iya, terima kasih Bu biasa. Sita, terima kasih Bu Lisa, teman-teman semuanya. Terima Terima kasih. kasih. Sama Bu Izin Elo. live. Bu Assalamualaikum. Lisa ini masih banyak yang submit masuk gimana? Admit masuk. Iya. Ini saya berhentikan rekamnya ya. Ya, oke. Oke. Terima kasih banyak semua kru yang